Saudara, seperti apa tindak lanjut pihak terkait insiden kebakaran di kilang Pertamina Balongan Indramayu? Bagaimana langkah pemulihan kilang minyak yang sangat vital bagi pengolahan minyak mentah nasional ini? Kita sudah bersama Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, dan telah terhubung dengan Corporate Secretary Subholding Refining and Petrochemical Pertamina, Ifki Sukarya. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Aiman. Iya. Salam sehat selalu, Mas Aiman. Salam sehat selalu juga untuk Pak Ifki dan juga Pak Edi Suparno. Saya ke Pak Ifki. Pak Ifki, sejauh hari ini ya, sudah 2 hari kalau tidak salah ya, bagaimana kemudian hasil penyelidikan sementara dari kebakaran 4 dari 72 tangki, di Pertamina Balongan? Baik, Mas Aiman. Jadi sampai saat ini kami masih fokus untuk melakukan pemadaman ya, setelah kemarin berhasil kita melokalisir supaya api tidak merambat baik ke arah pemukiman maupun ke fasilitas kilang. Jadi pada hari ini kami berupaya melakukan fighting offensive ya untuk bisa segera mematikan. Nah, sementara satu sisi sesuai dengan hal yang biasa lazim kalau terjadi sebuah insiden, kita membentuk tim investigasi. Saat ini sesuai juga dengan arahan dari Komisi 7, kita tengah membentuk tim investigasi internal. Oke, jadi asap masih membumbung tinggi hingga malam ini? Ya, betul. Jadi saat ini memang kami tengah fokus terus memadamkan api tersebut, mengingat api ini sudah bisa kita relokasi, tinggal kita memang melakukan lebih ofensif lagi supaya api bisa teratasi. Bisa direlokasi artinya radiusnya semakin kecil, Pak Ifki? Di burn wall di situ, jadi tidak melebar kemana-mana. Oke, saya membaca bahwa ada penyelidikan sementara dari pihak Pertamina menyatakan bahwa ada kebocoran dan dugaan petir. Lalu kemudian dibantah oleh BMKG bahwa tidak ada petir saat kejadian. Benar demikian? Ini hanya menyampaikan pada waktu itu mungkin karena media mungkin juga jadi artinya menyampaikan kondisi saat itu aja, tapi belum tentu itu sebagai penyebab dan investigasi lebih lanjut yang akan melihat apa yang akan terjadi. Iya, saya bacakan ini dari Pak Rahmat Triono, Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG tidak mendeteksi sambaran petir di wilayah PT Pertamina Balongan yang meledak pada Senin ini hari. Ini kan dicatat oleh BMKG sesuai dengan waktu kejadian kebakaran. Jadi sampai saat ini penyebab kebakarannya masih belum jelas, karena ada informasi sebelumnya warga sekitar mencium bau BBM. Pak Ifki. Ya, kembali itu tadi nanti melalui proses investigasi itu akan diketahui apa yang menjadi penyebabnya, sehingga diharapkan hasil investigasi bisa menjadi rujukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Oke, saya ke Pak Edi Suparno, ini Sekjen PAN yang juga Komisi 7, betul ya Pak Edi Suparno ya? Betul. Wakil Ketua Komisi 7. Pak Edi, saya langsung menanyakan langsung pada Anda, adakah dugaan sabotase di sini? Mas Aiman, saya tidak ingin mendahului investigasi ya, dan kami di Komisi 7 juga memberikan kesempatan yang cukup panjang bagi Direksi Pertamina untuk melakukan investigasi sampai dengan kita mendapatkan masukan yang betul-betul akurat dan komprehensif tentang penyebab dari kejadian ini, penyebab dari musibah ini. Nah, oleh karena itu, mari kita berikan waktu dan kesempatannya agar investigasi itu betul-betul bisa menghasilkan temuan-temuan yang akurat. Ya, dari situ baru kita bisa tahu apa kira-kira upaya pencegahan ke depannya, ya, dari aspek operational, dari aspek maintenance, bahkan dari aspek pengamanan untuk ke depannya. Jadi saya kira investigasi ini biarkan berjalan terlebih dahulu. Saya juga yakin bahwa Komisi 7 mendapatkan data-data awal dari pihak Pertamina maupun juga dari pihak-pihak yang mengetahui soal keamanan lingkungan dan juga apa yang terjadi di kilang Balongan. Adakah kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat sebelum kebakaran misalnya, Pak Edi?
Kembali lagi Mas Aiman, kita masih belum bisa mendisclose informasi yang kita terima. Tentu kami sebagai pihak yang nanti akan mewakili masyarakat untuk kemudian menyampaikan temuan kepada publik, juga tetap akan menunggu hasil investigasi. Jadi dugaan-dugaan itu dan kabar-kabar informasi yang kami terima dari berbagai pihak tentu nanti akan kami cross check dengan pihak Pertamina, dan kemudian pada akhirnya sampai dengan adanya temuan akhir dari Pertamina, baru akan kita nanti sampaikan kepada publik tentang hasil pembicaraan. Dan sebagaimana disampaikan, kita akan ada rencana untuk melakukan diskusi, memanggil Direksi Pertamina ke DPR untuk diberikan penjelasan. Dan itu insya Allah diharapkan bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan ketika investigasi ini sudah mencapai titik yang cukup lanjut. Saya harus tanyakan juga, apakah DPR Komisi 7 khususnya berencana untuk meninjau lokasi langsung soal ini? Ya, insya Allah ketika nanti sudah aman, kondusif, ya, dan daerah tersebut telah dinyatakan aman untuk dikunjungi, tentu kami akan melakukan kunjungan spesifik ke lokasi. Sekarang ini kan masih dalam kondisi terbakar, ya, apinya masih belum padam, jadi saya kira bagi seluruh masyarakat yang ingin mendatangi tempat itu akan sangat tidak aman, sehingga kita masih menunggu sampai dengan adanya lampu hijau dari pihak Pertamina dan keamanan untuk bisa hadir di lokasi. Ya, saya ke Pak Ifki, pertanyaan yang relevan kemudian untuk ditanyakan apakah ada kejanggalan, termasuk juga ada dugaan sabotase, karena sebelumnya disebutkan bahwa hasil penyelidikan karena kebocoran yang disambar petir, lalu kemudian BMKG membantahnya sehingga sekarang kembali ke nol. Apa sebab sesungguhnya masih abu-abu, masih misteri, masih tidak jelas? Benarkah ada kejanggalan, ada dugaan sabotase misalnya, Pak Ifki? Jadi kembali lagi Mas, bahwa ini kan kita harus melalui sebuah proses ya, investigasi untuk melihat apa yang terjadi. Jadi kita belum bisa menyampaikan apa penyebab tersebut. Oke, penyelidikan ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian atau tim Pertamina juga memiliki tim sendiri, Pak Ifki? Ya, tim Pertamina juga seperti halnya ada kejadian-kejadian kita selalu membentuk tim internal ya untuk kita sendiri. Ya nanti kita juga bekerja sama dengan kepolisian ya yang saat ini tadi sudah melakukan peninjauan ke lapangan. Oke, ke Pak Edi, apa yang bisa diharapkan dari Pertamina terkait dengan kebakaran ini? Pertama, tentu kita ingin mendapatkan masukan tentang penyebab daripada musibah tersebut. Kedua, kita ingin segera dipulihkan operasinya, karena memang kilang Balongan ini memiliki fungsi yang sangat strategis untuk penyediaan BBM di Jawa Barat, di DKI, dan di Banten. Nah, kemudian kita juga meminta Pertamina untuk kembali nanti upaya pencegahan supaya hal ini tidak terjadi lagi. Kira-kira apa? Dan yang paling penting bagi kami adalah mereka yang terkena dampak, warga yang terkena dampak kebakaran, baik itu kebakaran ringan maupun ada yang berat, itu mendapatkan perawatan yang layak dan tuntas. Dan bagi mereka yang saat ini terpaksa direlokasi, diungsikan, itu mendapatkan tempat pengungsian yang layak juga. Jadi masyarakatnya harus ditangani secara baik. Ya, Pak Ifki terakhir, jadi tidak ada gangguan dari suplai BBM karena kita tahu bahwa ini suplai BBM diantaranya adalah ke Pelumpang untuk wilayah Jabodetabek, termasuk juga aftur ke Halim Perdana Kusuma kalau Soekarno-Hatta punya sendiri ya. Juga soal tadi bagaimana kemudian dengan perawatan. Anda bisa menjawab soal ini, Pak Ifki? Ya, baik. Sesuai dengan yang sudah disampaikan juga oleh Bu Nike bahwa pertama pasokan yang mencukupi ya, untuk saat ini ya dari depot Cikampek maupun dari depot Pelumpang yang tentunya bila tidak mencukupi nanti akan di backup dari sesuai dengan mekanisme. Artinya yang tidak akan ada kelangkaan, tidak akan mungkin ya Pak ya, karena sudah diantisipasi. Ya, karena Pertamina memiliki mekanisme tadi Mas Aiman ya. Jadi kalau memang nanti dari Pelumpang butuh dukungan BBM, nanti dari kilang terdekat Cilacap ya, dan kemudian juga sudah diputuskan nanti kilang TPPI yang berada di Tuban produksinya akan ditingkatkan. Ini penting karena supaya masyarakat juga tidak khawatir soal itu. Insya Allah ya, tidak perlu khawatir. Termasuk juga perawatan tadi warga yang kemudian terkena dampaknya?
Ya, betul. Jadi tadi saya juga baru kembali dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kami tadi meninjau korban yang sedang intensif, ya udah mulai intensif Berapa orang Pak Ifki? dirawat. Ada 6 orang, ya. Oke. Kondisinya bagaimana? Kondisinya saat ini masih dilakukan perawatan intensif, ya. Kita kerahkan perlengkapan dan juga tim dokter sudah dibentuk khusus untuk menangani pasien yang sedang dirawat intensif di Jakarta. Sementara korban-korban luka ringan itu sebanyak 23 sudah kembali ke rumahnya. Dan tadi dilaporkan ada 4 warga ya yang masih dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balongan. Baik, terima kasih Pak Ifki Sukarya dari Pertamina dan juga Wakil Ketua Komisi 7 dan juga Sekjen Partai Amanat Nasional Bung Edi Suparno. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, selamat malam Pak Edi. Saudara, otak pelaku pencurian rumah mewah di Kedoya, Jakarta Barat